Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa kembali di Kang Sam TV. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar latihan soal penilaian akhir semester dengan mata pelajaran KN1 untuk kelas 7. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A atau B atau C atau D pada lembar jawaban yang tersedia. Nomor 1, dari segi bahasa, kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata. Salah satunya adalah ahlun. Kata ahlun memiliki arti A. golongan, B. masyarakat, C. warga, D. komunitas. Ahlun dalam kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya apa? Jawabannya adalah A. golongan. Nomor 2, as-sunnah. As-sunnah artinya adalah apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu berupa qauliyah, ucapan, fi'liyah itu perbuatan, dan taqririyah. Taqririyah artinya adalah A. perkataan, B. perbuatan, C. ketetapan, D. perilaku. Taqririyah. Kalau qauliyah itu ucapan, fi'liyah itu perbuatan, dan taqririyah artinya adalah C. ketetapan. Nomor 3, 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Bilal bin Rabah, 3. Utsman bin Affan, 4. Siti Khadijah, 5. Umar bin Khattab, 6. Zaid bin Harisah, 7. Ali bin Abi Thalib, 8. Umar bin Abdul Aziz. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah nomor berapa? Ya, Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Nabi. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab. Di sini urutannya Abu Bakar As-Siddiq 1, Utsman bin Affan 3, Umar bin Khattab 5, dan Ali bin Abi Thalib tuh 7. 1, 3, 5, 7. Jawabannya adalah ya C. 1, 3, 5, 7. Nomor 4, Syekh Az-Zabidi dalam kitab Ittaf As-Sa'adatil Muttaqin mengatakan bahwa ketika dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah A. Asy'ariyah dan Wahabiyah, B. Asy'ariyah dan Mu'tazilah, C. Maturidiyah dan Mu'tazilah, D. Maturidiyah dan Asy'ariyah. Yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ya D. Maturidiyah dan Asy'ariyah. Nomor 5, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai sebutan lain, yakni kecuali A. Firqah An-Najiyah, B. At-Taifah Al-Mansurah, C. As-Sawat Al-A'dham, D. Manhaj Al-Fikri. Jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Manhaj Al-Fikri. Ketiga-tiganya ini Al-Firqah An-Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, As-Sawat Al-A'dham adalah nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Firqah Najiyah artinya firqah itu golongan, An-Najiyah yang selamat.
Terus yang kedua at-Taifah al-Mansurah. Taifah itu golongan al-Mansurah yang ditolong oleh Allah. C. As-Sawat itu golongan al-Adum yang besar atau mayoritas, golongan mayoritas. Nomor 6, Nabi telah menegaskan bahwa ketika terjadi perselisihan dalam agama Islam, maka yang seharusnya diikuti adalah golongan A. mayoritas, B. minoritas, C. keluarga, D. kiai. Jawabannya apa? Ya, mayoritas. Karena nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah tadi adalah as-sawatul a'dham, golongan mayoritas. Maka yang diikuti adalah golongan mayoritas jika terjadi perselisihan. Nomor 7, kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas perkara apapun disebut. Jadi kesepakatan para imam mujtahid setelah Nabi wafat pada satu masa atas perkara disebut apa? A. qiyas, B. ijma', C. taklid, D. istihsan. Jawabannya apa? B. ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para imam mujtahid setelah Nabi wafat. Nomor 8, mempersamakan antara satu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan satu kasus yang ada nas hukumnya dalam hukum yang ada nasnya, karena persamaan kedua itu dalam ilat hukumnya disebut. Jadi mempersamakan hukum suatu barang yang belum ada hukumnya dengan barang yang sudah ada hukumnya. Nah, mempersamakan hukum itu namanya apa? A. qiyas, B. ijma', C. taklid, D. istihsan. Jawaban adalah qiyas. Qiyas adalah mempersamakan suatu hukum barang yang belum ada hukumnya dengan barang yang sudah ada hukumnya. Contohnya apa? Contohnya adalah arak. Arak itu minuman keras. Itu ada hadisnya dilarang oleh Nabi, haram hukumnya. Nah, perkembangan sekarang ini itu ada narkoba, jenisnya banyak sekali. Arak diharamkan hukumnya karena memabukkan. Nah, sekarang ini zaman sekarang barang yang memabukkan bukan hanya arak saja, minuman keras saja, tapi ada morfin, ada sabu-sabu, ganja dan sebagainya. Nah, kesemuanya itu morfin, ganja, sabu-sabu, pil koplo, semuanya itu hukumnya disamakan dengan arak atau minuman keras. Karena apa? Ilatnya, alasannya adalah karena sama-sama memabukkan. Makanya cara menyamakan itu namanya qiyas. Menyamakan hukum suatu barang yang belum ada hukumnya dengan satu barang atau satu kasus hukum yang sudah ada hukumnya. Itu namanya qiyas. Nomor 9, iman menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah itu harus diamalkan dengan A. lisan, B. hati, C. perbuatan, D. ikhlas. Iman itu diikrarkan dengan lisan. Terus dibenarkan dengan hati dan diwujudkan dengan perbuatan. Jadi iman menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah itu harus diwujudkan atau diamalkan dengan perbuatan. Dibenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Nomor 10, orang yang mengikuti hasil ijtihad para imam mujtahid mutlak disebut. Di orang yang mengikuti hasil ijtihad para imam mujtahid mutlak disebut apa? A. ijma', B. qiyas, C. istihsan, D. taklid.
Jawabannya adalah ya taklid. Jadi taklid itu adalah mengikuti ijtihad imam mujtahid mutlak. Seperti kita mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i. Namanya taklid, mengikuti. Nomor 11, sifat yang berhubungan dengan zat Allah disebut sifat apa? A. Nafsiyah, B. Salbiyah, C. Ma'nawiyah, D. Ma'ani. Jawabannya adalah A. Nafsiyah. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah adalah sifat nafsiyah. Soal nomor 12, sifat nafsiyah itu hanya ada satu, yaitu wujud. Itu sifat nafsiyah cuma satu, yaitu wujud. Sifat wujud itu mempunyai lawan, yaitu adam. Adam artinya apa? A. Ada, B. Kekal, C. Tidak ada, D. Tidak kekal. Jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Tidak ada. Arti dari adam adalah tidak ada. Lah, adam sendiri adalah lawannya sifat wujud. Wujud artinya ada. Jadi wujud sifatnya Allah yang berubah sifat nafsiyah artinya ada. Lah, lawannya adalah sifat adam artinya tidak ada. Nomor 13, 1 bakok, 2 kidam, 3 ilmu, 4 hayat, 5 wahdaniyat, 6 kudrat atau kudrot. Yang termasuk sifat ma'ani adalah nomor mana? A. 1, 2, 3 berarti bakok, kidam, ilmu. B. 3, 4, 6 ilmu, hayat, kudrot. C. 4, 5, 6 hayat, wahdaniyat, kudrot. D. 2, 3, 4 kidam, ilmu, hayat. Jawabannya adalah ya B. 3, 4, 6 ilmu, hayat, kudrot. Soal nomor 14, sifat yang pasti ada pada zat Allah yang sekaligus dengan sifat itu Allah bisa menunjukkan kekuasaannya adalah sifat A. Nafsiyah, B. Salbiyah, C. Ma'ani, D. Ma'nawiyah. Jawabannya apa? Ya C. Ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah yang sekaligus dengan sifat itu Allah bisa menunjukkan kekuasaannya. Soal nomor 15, sifat salbiyah jumlahnya ada 5 sifat. Sedangkan yang masuk dalam kategori sifat ma'nawiyah jumlahnya ada A. 1, B. 5, C. 7, D. 8. Jawabannya apa? Iya, C. 7. Sifat ma'nawiyah jumlahnya ada 7. Nomor 16, haid secara bahasa artinya adalah A. mengalir, B. berhenti, C. berwarna, D. keluar. Kira-kira jawabannya apa? Haid secara bahasa artinya ya A. mengalir. Nomor 17, darah haid memiliki ciri sebagai berikut kecuali A. berwarna merah kehitaman yang kental, B. berbau khas, C. keluar dalam jangka waktu tertentu, D. berwarna merah cerah. Jawabannya apa? Darah haid memiliki ciri sebagai berikut kecuali. Pengecualian ya. Jawabannya adalah D. berwarna merah cerah. Soal nomor 18, dasar hukum haid ada dalam Al-Quran surat
A. Al-Baqarah ayat 222, B. Surat Al-Baqarah ayat 223, C. Surat Al-Baqarah ayat 221, dan D. Surat Al-Ankabut ayat 6. Jawabannya adalah ya A. Al-Baqarah ayat 222. Nomor 19. Jenis tahun yang dipakai dalam menentukan awal haid bagi seorang perempuan adalah tahun A. Masehi, B. Hijriyah, C. Saka, D. Imlek. Jawabannya apa? Ya, B. Hijriyah. 20. Seorang perempuan mungkin mengeluarkan darah haid jika sudah berumur A. 8 tahun, B. 9 tahun, C. 10 tahun, dan D. 11 tahun. Jadi awal mula seorang perempuan haid itu adalah umur ya B. 9 tahun. Nomor 21. Masa suci yang memisahkan antara satu haid dengan haid yang lain minimal hari. Berapa hari? Masa suci yang memisahkan antara satu haid dengan haid yang lain. Minimalnya A. 10, B. 15, C. 20, D. 12. Jawabannya adalah ya B. 15. Minimal masa suci yang memisahkan antara satu haid dengan haid yang lain. 22. Secara bahasa istihadhah artinya apa? Secara bahasa istihadhah artinya adalah A. Mengalir, B. Berhenti, C. Berwarna, D. Keluar. Jawabannya adalah ya A. Mengalir. 23. Darah istihadhah dikategorikan sebagai darah A. Nifas, B. haid, C. penyakit, D. biasa umumnya darah. Jawabannya apa? Ya, darah istihadhah dikategorikan sebagai darah C. penyakit. 24. Orang yang mengeluarkan darah istihadhah hukumnya menjalankan ibadah sholat dan puasa. Jadi orang yang mengeluarkan darah istihadhah hukumnya menjalankan ibadah sholat dan puasa. Apakah A. haram, B. makruh, C. sunnah, D. wajib? Jawabannya apa? Ya, sunnah, C. 25. Darah yang keluar lebih dari 15 hari, maka darah tersebut dinamakan A. kotoran, B. haid, C. istihadhah, D. nifas. Jawabannya apa? Darah yang keluar lebih dari 15 hari, namakan darah istihadhah, C. Jawabannya. Nomor 26. Imam Abu Hasan al-Asy'ari lahir di kota A. Kufah, B. Basrah, C. Makkah, D. Madinah. Jawabannya apa? Ya, B. Basrah. 27. Imam Abu Hasan al-Asy'ari wafat pada tahun A. 324 Hijriah, B. 320 Hijriah, C. 325 Hijriah, dan D. 234 Hijriah. Jawabannya adalah ya A. 324 Hijriah. Soal nomor 28. Imam Abu Hasan al-Asy'ari besar di lingkungan keluarga yang mengikuti faham A. Aswaja, B. Mu'tazilah, C. Syiah, D. Khawarij. Jawabannya apa? Ya, Aswaja. Aswaja itu singkatan kepanjangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal nomor 29. Imam Syafi'i lahir di desa Gaza yang merupakan bagian dari kota Asqalan.
pada tahun A. 140 Hijriah, B. 145 Hijriah, C. 150 Hijriah, D. 155 Hijriah. Jawabannya apa? Ya, C. 150 Hijriah, lahirnya Imam Syafi'i. Soal nomor 30. Imam Asy-Syafi'i awal-awal belajar Al-Quran saat berusia A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 7 tahun, D. 8 tahun. Imam Syafi'i awal mulai belajar Al-Quran ketika berusia berapa? Ya, A. 5 tahun, ketika berusia 5 tahun. 31. Imam Syafi'i sebagai imam madhab terkenal dalam bidang apa? A. Akidah, B. Fikih, C. Sejarah, D. Tasawuf. Imam Syafi'i imam madhab yang terkenal dalam bidang ya B. Fikih atau syariat. Soal nomor 32. Imam Syafi'i mempunyai karya yang sangat terkenal dalam bidang usul fikih, yaitu A. Ar-Risalah, B. Ihya Ulumuddin, C. D. Al-Ibanah. Jawabannya apa? Karya Imam Syafi'i dalam bidang usul fikih yang terkenal yaitu A. Ar-Risalah. Soal nomor 33. Imam Ghazali. Imam Ghazali terkenal dengan julukan A. Sang Pembela Islam, B. Sang Penakluk, C. Hujjatul Islam, D. Hujjatul Mukminin. Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, terkenal dengan julukan ya C. Hujjatul Islam. Soal nomor 34. Karya Imam Ghazali yang terkenal dalam bidang tasawuf adalah A. B. Ihya Ulumuddin, C. Ar-Risalah, dan D. Al-Munqidh Mina Al-Dolal. Jawabannya apa? Karya Imam Ghazali dalam bidang tasawuf yang terkenal sampai saat ini adalah ya Ihya Ulumuddin, B. Jawabannya ya. Nomor 35. Imam Ghazali banyak sekali menulis kitab. Salah satunya Jawahir Quran atau Jawahirul Quran. Jawahir Al-Quran adalah kitab yang isinya membahas tentang apa? A. Ilmu fikih dan tasawuf, B. Rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran, C. Falsafah keagamaan, D. Adab dan tasawuf. Jawabannya apa? Jawahirul Quran karya Imam Ghazali itu membahas tentang ya B. Rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Nomor 36. Ibnu atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama resmi dibentuk melalui A. Muktamar NU, B. Munas Alim Ulama, C. Konferensi Ibnu IPPNU, D. Persidangan Kombes Ma'arif NU. Jawabannya apa? Ibnu resmi dibentuk melalui ya D. Persidangan Kombes Ma'arif NU. Nomor 37. Ibnu melakukan kongres yang pertama di Malang, Jawa Timur, yaitu pada tanggal A. 28 Februari 1953, B. 28 Februari 1954, C. 28 Februari 1955, D. 28 Februari 1956. Jawabannya adalah ya C. 28 Februari tahun 1955. Nomor 38. IPPNU.
resmi didirikan pada tanggal 8 Rajab 1374 Hijriah atau 2 Maret 1955 Masehi, yang bertempat di A. Solo, B. Yogyakarta, C. Semarang, D. Kendal. IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, itu didirikan di tempat mana? A. Solo, Yogyakarta, Semarang, atau Kendal? Jawabannya adalah ya A. Solo. Nomor 39. Fungsi IPNU dan IPPNU adalah sebagai berikut, kecuali A. Wadah Perjuangan Pelajar NU, B. Wadah Kaderisasi Pelajar NU, C. Wadah Belajar Ilmu-Ilmu Agama, D. Wadah Penguatan Aswaja Pelajar NU. Jawabannya apa? Fungsi IPNU dan IPPNU kecuali ya C. Wadah Belajar Ilmu-Ilmu Agama. Nomor 40 terakhir. Berikut ini adalah jenjang pengkaderan formal dalam IPNU IPPNU adalah sebagai berikut, kecuali 1. Makesta, B. Lakmud, C. Lakut, D. PDPKPNU. Jawabannya apa? Ya, jawaban adalah D. PDPKPNU. Sekarang yang Romawi 2. Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Nomor 1. Bagaimana ciri khas yang dimiliki oleh faham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana ciri khas yang dimiliki oleh faham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita jawab ya. Nomor 1, ciri khas faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Nomor 1 itu berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan para sahabat dalam hal akidah dan amaliyah. Terus ciri khas yang dimiliki oleh faham Ahlussunnah wal Jamaah adalah menjaga kebersamaan, atau jamaah sebagai perwujudan kelompok mayoritas. Terus yang selanjutnya, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah menerima ijma. Ijma adalah kesepakatan imam mujtahid dan qiyas. Qiyas itu menyamakan suatu barang yang belum ada hukumnya dengan barang atau perkara yang sudah ada hukumnya. Itu 3 aja ya, 3. Sekarang soal nomor 2. Apa itu sifat salbiyah? Sebutkan 5 sifat yang termasuk dalam kategori sifat salbiyah beserta artinya.
Kita jawab sifat salbiyah yaitu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan 5 sifat yang termasuk dalam kategori sifat salbiyah. Ya, yang pertama qidam, artinya dahulu. Terus baqa, artinya kekal. Terus mukhalafatul lil hawadisi, mukhalafatu lil hawadisi, artinya tidak sama dengan yang baru, tidak sama dengan yang baru atau makhluk. Terus qiyamuhu binafsihi, artinya berdirinya Allah, berdirinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Sendirinya. 4 ya, kurang 1, 5. Wahdaniyah, artinya adalah tunggal atau esa. Itu merupakan pengertian dari sifat salbiyah dan yang termasuk dalam kategori sifat salbiyah. Bagaimana caranya agar seorang wanita yang sedang istihadah dapat tetap melakukan sholat fardu? Jadi darah istihadah itu darah penyakit. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah wajib melakukan sholat fardu. Nah, bagaimana caranya seorang perempuan yang sedang istihadah dapat tetap melakukan sholat fardu karena masih wajib sholat fardu? Caranya gimana? Kita jawab nomor 3. Sini ya, di atas ini. Caranya yaitu 1, membasuh kemaluan. Terus yang 2, menyumbat kemaluan dengan kapas. Menyumbat kemaluan dengan kapas atau yang serupa. Atau yang serupa. Nomor 3, membalut kemaluan dengan celana dalam atau pembalut. Membalut kemaluan dengan celana dalam, pembalut atau sejenisnya. Yang 4, bersuci dengan wudhu. Bersuci dengan wudhu atau tayamum kalau tidak ada air. Itu cara bagaimana seorang perempuan agar tetap bisa sholat fardu.
dalam keadaan istihadah. Apa yang melatar belakangi Imam Abu Hasan al-Asy'ari meninggalkan faham Mu'tazilah? Di Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu dulu fahamnya Mu'tazilah, kemudian berpindah dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa yang melatar belakangi Imam Abu Hasan al-Asy'ari meninggalkan faham Mu'tazilah beralih ke faham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita jawab ya. Nomor 4. Alasannya Imam Abu Hasan al-Asy'ari meninggalkan faham Mu'tazilah beralih ke faham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beliau, Imam Abu Hasan al-Asy'ari ya, beliau bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. 3 kali, yaitu tanggal 10, 20, dan 27 bulan Ramadan. Itu yang menjadi latar belakang mengapa Syekh Abu Hasan al-Asy'ari berpindah dari faham Mu'tazilah menuju ke paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 10, 20, dan 27 bulan Ramadan. Dalam mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar beliau Imam Abu Hasan al-Asy'ari meninggalkan faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah dan membela faham Ahlul Hadis, yaitu kelompok yang berpegang teguh pada sunnah. Itu alasan mengapa Syekh Abu Hasan al-Asy'ari berpindah faham dari paham Mu'tazilah menuju paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal yang nomor 5 terakhir, gambarlah lambang IPNU dan IPPNU. Jadi kita diminta untuk menggambarkan lambang IPNU dan IPPNU. Ini di buku KN1 kelas 7 ada lambang organisasi IPNU dan IPPNU. Coba kalian lihat, kalian pahami, kemudian kalian tirukan. Nanti kalian gambar dan dijawab di lembar jawaban soal nomor 5 Romawi 2. Itulah latihan soal KN1 untuk kelas 7. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.